bahagia. Puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Qaribil Mujib. Halaman berapa saudara? 4. Halaman 4 dengan bacaannya At-Targhib fil Ikhlas, ya. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ila an qala at-targhibu fil ikhlasi fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal wat tarhibu min ta'allumi al ilmi li ghairi wajhillahi. Qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Wa qala ta'ala man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bih wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. At-targhibu fil ikhlas fi jami'il a'mal. Ini bab di dalam menerangkan kita dianjurkan atau memberikan motivasi kepada kita di dalam berbuat ikhlas. Nah, ini dia. At-targhib fil ikhlas, memberikan semangat seorang di dalam ikhlas. Arti ikhlas itu adalah al-amal lillahi wahdah, yaitu mengerjakan apapun, berbuat apapun, berkata apapun semata-mata karena Allah. Maka ketika seorang yang telah mengerjakan dengan perbuatan ikhlas tersebut, tandanya akan terlihat. Di antaranya tidak menjadi jatuh, tidak menjadi patah semangat ketika di situ ada celaan, dan tidak menjadi meroket, tidak menjadi tinggi ketika ada pujian. Jadi biasa saja, mau dipuji, mau dicela, mau dihina, udah. Kalau memang itu kerjaan dia dan memang itu suatu kewajiban sama dia, hendak dia lakukan dengan cara ikhlas. Sehingga sifat ikhlas ini yang disebut ajallu ma yanzilu minas sama. Sesuatu yang paling mahal turun dari langit adalah taufik. Ajallu ma yanzilu minas sama at-taufiq wa ajallu ma yas'adu minal ard al-ikhlas. Sesuatu yang mahal turun dari langit adalah sifat taufik. Taufik itu yang mahal. Yang datang dari Allah yang paling mahal sifat taufik. Arti taufik itu memudahkan jiwa kita. Enteng ibadah. Badan kita untuk ibadah enak. Padahal kita sakit. Padahal kita butuh ini, padahal pikiran ini, padahal banyak urusan, tapi tetap tidak kita tinggalkan kewajiban. Itu namanya taufik. Sehingga saking mahalnya taufik itu hanya disebutkan di dalam ayat, yang mana ayat itu berjumlah 6.660. Itu hanya disebutkan cuma satu, yaitu firman yang berbunyi wa ma taufiqi illa billah.
Kalau bicara surga banyak, bicara neraka banyak, bicara tentang ibadah banyak, untuk kita jauh dari syirik banyak. Tapi bicara taufik cuma satu doang itu. Wa ma taufiqi illa billah. Sampai kita dapatkan ya orang-orang soleh bagaimana derita mereka di dalam kehidupan, tapi nggak pernah lepas dari sholat apa ya? Berjamaah. Makanya di antara seorang wali itu bernama Al-Habib Abdullah bin Musa Al-Attas yang Empang Bogor tuh, ya. Beliau banyak diberitahukan tentang keramatnya ini, keramatnya beliau begini. Beliau katakan itu ya nggak perlu disampaikan, nggak perlu tersohor, cukup aku merasa memuji Allah ketika tidak pernah kutinggalkan sholat berjamaah. Semenjak kecil sampai akhir hayatnya nggak pernah meninggalkan sholat. Itu istiqomah. Al istiqomah a'zam min alfi karamah. Istiqomah lebih mulia ketimbang 1000 keramat, 1000 kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang. Istiqomah, ngaji istiqomah, sholat istiqomah. Itu dikarenakan apa? Yang diinginkan dalam ibadah kita ini adalah bagusnya, bukan banyaknya. Bagus dalam mengerjakan sesuatu, yutqin fil amal, bagus dalam berbuat. Ya, dia ngaji sedikit tapi padat. Dia ngaji cuma sebentar, mungkin sepekan sekali, tapi dicatat, dikritis, dipaham, dia tanya, nggak paham. Nah, begitu lebih utama. Sholat juga begitu, ya. Sodakoh, istiqomah, waktunya ada. Jadi semuanya ada. Nah, ini semuanya butuh sifat taufik dari Allah. Wa ajallu ma yas'ad minal ard, dan sesuatu yang paling mahal naik dari bumi ke langit adalah sifat ikhlas. Sehingga Nabi nyatakan akhlisul amal, ya, akhlisu fil amal, berikhlaslah kamu dalam berbuat. Fa innal qalil yanfa' au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sedikit itu bakal bermanfaat dengan ikhlas. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan semata-mata ibadah kepada Allah. Baik kalangan Yahudi, nah ini perintah, ini ayat turun kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya beribadah kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan kepada penyembahan, ya, kepada berhala dan sebagainya. Tidak. Mukhlisin, nah ini dia, dalam keadaan ikhlas. Jadi ibadah itu harus ada syarat. Syaratnya ikhlas. Nah, lawan kata dari ikhlas riya. Berarti otomatis ketika seorang berbuat riya, maka dengan sendirinya tidak dikatakan ibadah yang sempurna atau ibadah yang benar, melainkan ibadah yang rusak, yang di situ tidak akan diterima Allah. Riya. Maka riya itu terbagi dua macam. Ada riya jali, ada riya khafi. Riya jali terang-terangan sudah, ya, nih aneh yang berbuat nih. Nih kalau ente nih yang datang di sini, ya, nggak aneh siapin di tempat, nih musola, nih masjid aneh wakafin, ente gak bakal sholat di sini. Tuh, diucapin dengan benar-benar nyata, nah udah, itu riya jali namanya. Tapi ada riya khafi, riya yang tersembunyi, yang kita sendiri, ya, lalai. Tinggal jadarin kita lagi berbuat riya. Apa contoh? Kita lagi sholat, Allahu Akbar. Hati kita tuh ada keinginan tuh berkata atau berkeinginan agar si fulan sebelah kita, sebelah kanan kiri depan belakang,
supaya mereka lihat perbuatan kita. Ngelihat aja, ya, nggak harus puji, lihat aja. Pengen lihat tuh, liatin dong nih, ya. Baca surah yang biasa kuliah kulhu, ini belakang bos langsung Al-Kahfi doang. Baca surah Yasin, ya. Nah, ini berarti sudah tunjukkan dia riya khofi tuh riya khofi tuh. Dia nggak nampakin aneh berbuat, enggak, tapi supaya orang lihat dia. Nah, yang disinilah tidak sempurna atau tidak terpenuhi syarat ibadah. Karena ibadah nyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Lihat Imam Syafi'i itu, kita perhatikan. Apa yang beliau katakan? In sahhal hadits fahuwa madhhabi. Itu Imam Syafi'i. Ana berfatwa begini, tapi ada hadis yang bertentangan, hadis itu sahih, itu madhab ana, bukan fatwa ana. Sampai beliau mengatakan wuditu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma ilayya wa la yunsab ilayya minhu harfun. Aku berharap seluruhnya makhluk ini belajar dari ilmuku, belajar mereka semuanya. Aku berharap semuanya madhab Syafi'i. Beliau kata, tapi aku pun berharap agar mereka itu tidak menisbahkan bahwa akulah guru mereka. Mereka belajar dariku, tapi aku berharap bukanlah aku guru mereka. Katakan siapa kek? Yang penting bukan aku gurunya, tapi berharap dia yang belajar. Seluruhnya belajar sama beliau. Makanya ucapan beliau terbukti itu ucapannya. Apa? Kalau kita bicara tentang mazhab Syafi'i, yang didominankan, yang dikedepankan para imamnya bukan Imam Syafi'i, tapi murid-muridnya. Berkata Imam Muzni, berkata Imam Ghazali, berkata Imam Syairozi, itu anak cucu-cucunya tuh. Berkata Imam Ghazali, ya kan? Imam Syairozi, tuh begitu. Imam Ibnu Hajar, Imam Romli, itu murid-muridnya semua di bawah semua mazhab Syafi'i. Tapi kalau selainnya tiga ini, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, kalau berkata suatu permasalahan fikih, pasti langsung ngomong kepada beliaunya. Ini yang diucapkan Abu Hanifah, ini diucapkan Imam Malik, ini diucapkan Imam Ahmad bin, nggak ngomong ini ucapan Imam Syafi'i, nggak ada. Itulah harapan beliau terbukti oleh Allah. Maka dari situlah berkahnya madhab beliau tersebar sampai penjuru dunia semua. Sampai beliau mengatakan, idza nazartu ahadan, kalau aneh debat sama seseorang, an yudhirallah haq ala yadih, aku berharap kemenangan ada di hadapan dia, bukan di hadapanku. Kalau lagi debat sama orang, berharap dia yang menang, bukannya aku. Oh, kita kan udah dituding-tuding, kalau kita udah habis kita omelin, udah ujungnya blow on loh, begitu. Belajar lagi begitu. Ya. Maka disinilah keberkahan itu bersama keikhlasan. Makana lillah yatim wa makana li ghairillah yanhadim. Kalau sudah apapun karena Allah bakal sempurna. Mau bikin majlis, mau bikin pengajian, mau bikin apapun, bahkan syiar agama, kalau sudah karena Allah bakal langgeng dia. Wa makana li ghairillah, tapi kalau bukan karena Allah, ingin reputasi, ingin dunia, ingin sebagainya, maka dia bakal binasa dan bakal sirna. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Mereka itu adalah orang yang senantiasa menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Mereka yang menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Nah, ini Ibnu Abbas menyatakan ada 3 surah, di dalamnya ada 2 perintah yang mana harus terpenuhi salah satu dari keduanya. Pertama, firman yang berbunyi anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kedua orang tuamu. Kita beribadah pada Allah tapi durhaka sama orang tua, nggak bakal diterima ibadah kita. Kita berbakti sama kedua orang tua tapi nggak ibadah kepada Allah, nggak bakal diterima bakti kita kepada kedua orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, ati Allah wa atiur Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taat kepada Rasul.
Kita taat kepada Allah tanpa taat kepada Rasul, gak diterima taat kita. Juga sebaliknya, taat kepada Rasul tanpa taat kepada Allah. Nah, yang ketiga ini, aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikan. Kita dirikan sholat, tapi uang yang kita punya, harta yang harus diwajibkan zakat kita nggak keluarin, maka nggak diterima sholat kita. Juga sebaliknya, bisa kita tunaikan zakat, bayar zakat, tapi nggak pula diterima zakat kita. Jadi ya. Maka ini selalu bergandengan antara mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Wadzalika dinul qayyimah. Itulah ajaran yang lurus, ajaran yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala man kana yuridu harthal akhirah. Siapa orang yang menginginkan harta, usaha ya, atau pahala. Siapa orang yang inginkan pahala akhirat, nazid lahu fi harthihi. Kami yang akan lipat gandakan di dalam pahalanya. Gitu. Nih ayat menunjukkan untuk kita senantiasa ikhlas dalam berbuat. Kalau kita ingin mendapatkan pahala akhirat, nanti Allah akan lipat gandakan tuh segala amal ibadah kita. Yang asalnya satu ibadah, nanti di akhirat bisa jadi 10. Oh gitu. Jadi berlipat ganda. Kalau memang itu kaitan dengan akhirat. Jadi pahala yang didapatkan bakal berlipat ganda. Tapi Allah katakan lagi, wa man kana yuridu harta dunya. Tapi kalau emang dia ingin mendapatkan perhiasan dunia saja, ingin hanya mendapatkan harta, ingin hanya mendapatkan reputasi, ingin mendapatkan pujian dalam berbuatnya, nu'tihi minha. Kami pun akan berikan itu dari dari hasil itu. Jadi maksudnya begitu. Jadi sekedar aja, nu'tihi, kami akan berikan. Bukan nazid, bukan kami lipat gandakan. Enggak. Jadi apa maksudnya? Ketika seorang berbuat, sekalipun surahnya surah akhirat, sekali bentuknya bentuk tapi tujuannya dunia, ya udah nggak ada berlipat ganda, begitu aja udah. Hanya Allah balas di alam dunia, sekedar dari hasil yang dia lakukan, nggak ditambah. Tapi kalau tujuannya buat akhirat, ya tuh, dia berbuat sholat, sodakoh, zakat, apapun, silaturahim, tujuan untuk akhirat, maka Allah nyatakan nazid lahu, kami yang akan lipat gandakan, tambahin lagi. Tuh dia. Wan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Umar bin Khattab semoga ridha Allah kepada beliau, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Paling banyaknya amal itu dilihat dari niatnya. Paling banyak. Tuh, dibiasain datang ngaji pakai niat ya Bu? Niat untuk hidupin sunnah Nabi, niat untuk menolong orang, iya kan? Niat untuk ibadah, niat untuk sehat, lagi jalan, niat sehat. Jadi niatin semuanya. Jadi biar banyak niat. Karena segala amal itu tergantung dari banyaknya amal itu tergantung dari niat. Jadi tapi nggak semuanya, maka disebut paling banyaknya. Nggak semua amal harus pakai Di antaranya kita azan, tuh orang azan pakai ngucapin nggak? Nawaitu sunatal azan lillahi ta'ala. Nggak pakai begitu. Atau mandiin jenazah, kita mandiin jenazah nggak pakai niat. Wuduin iya, tapi kita niatin buat kita nggak pakai. Mandiin ke jenazah iya, tapi buat diri kita yang ngelakuin nih, mandiin pakai niat ya? Enggak. Untuk si mayit emang kita niatin, buat kita enggak niat. Padahal fardu kifayah. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Tuh bedanya. Dan hanya saja bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Makanya Nabi nyatakan al-qatil wal maktul finnar. Orang yang membunuh dan dibunuh
di neraka. Para sahabat menyatakan, ya, udah tahu memang yang membunuh, wa ma balul maktul. Kenapa gerangan yang dibunuh juga di neraka? Ya kan? Kenapa yang dibunuh di neraka juga? Nabi nyatakan li annahu harisun ala qatli sahibih. Karena kenapa? Yang dibunuh itu memang ada niatnya untuk membunuh. Emang apa saja dia. Jadi korban, padahal niatnya mau apa? Membunuh juga. Jadi semua itu dari niat. Maka niat itulah, ya, suatu pekerjaan yang tidak ada riaknya soalnya. Maka dimasukin di sini. Tuh. Dimasukin niat di bab ikhlas. Kenapa? Karena hanya niat, tidak ada riak. Yang lainnya ada riak. Kita ngerja, ngaji, semuanya bisa dilihat riak kita. Tapi kalau niat, nggak ada riaknya. Tidak ada riak. Maka disitulah dengan sebab tidak ada riaknya, itulah yang Allah perhatikan, yang Allah lihat dengan niat kita. Maka biar niat banyak, mau sholat, bedanya kita, likul limri'in manawa, beda-beda. Yang jadi imam, yang jadi makmum, semuanya pada beda-beda. Apa? Karena niat. Yang si makmum datang, si imam, ya, niatnya ketika lagi sholat fardu diselipin sholat sunnah, jadi dapat 2 dia. Dia niat sholat fardul isya'i wa sunnatul wudu wa tahiyatul masjid, udah dapat 3. Tuh, kalau yang satu cuma sholat fardul isya'i doang, cuma dapat 1. Jadi likulli imri'in manawa, setiap orang berbeda niat-niatnya. Sehingga ada seorang guru didatengin muridnya. Nih si guru udah lihat bakal meninggal ini, nggak ada kemungkinan lama hidupnya. Pas dia sadar, dia katakan, ayo kita kumpul sekarang, kita niat ya, kita bakal haji. Oh, si muridnya langsung, ya kita niat. Satu lagi si guru ngomong, kita bakal ngakuin ini, kita bakal ngakuin ini, kita bakal. Satu udah bicara ngomong begitu, si murid satu nyeletuk, ngatakan, apa iya engkau bisa ngelakuin ini semua? Maka si guru ngomong, in isna wa faina, kalau Allah berikan aku panjang umur, aku akan tunaikan itu semua. Wa in mutna, kalau kami mati, hasolna ajraniyah, kami bakal dapatkan pahala nih. Niat itu, niatul mu'min khairun min amalih. Niat orang yang beriman lebih utama ketimbang amalnya. Wa niyatul fajir syarrun min amalih. Niatnya orang yang fajir, yang rusak, itu lebih buruk dari amalnya. Lebih buruk. Nah, dari ucapan ini ucapan betul nih. Niatul mu'min khairun min amal. Niatnya orang beriman lebih baik dari amalnya. Dari sinilah Allah akan masukkan surga kepada siapapun mereka yang beriman, bukan dilihat dari ibadahnya, tapi dilihat dari niatnya. Ibadahnya cuma sebentar, hidup di alam dunia paling 60 tahun, hidup di alam dunia 70, 80, tapi dia di surga berapa lama? Selama-lamanya. Bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun, bisa ribuan tahun, udah nggak ada habis-habis itu waktu. Sedangkan ibadahnya di alam dunia dengan umurnya 60-70 selesai. Tuh. Lalu juga orang kafir begitu, usianya baru 17 tahun. 17 tahun dia mati, ketabrak apapun, dia meninggal. Apa yang dimasukkan surga, berapa waktu yang akan dia alami di neraka? Dia akan mengalami neraka selama-lamanya. Lihat tuh, 17-70. Di surga tuh yang 70 selama-lamanya, yang di neraka 17 selama. Itu dilihat dari apanya? Dari niat. Kalau orang yang beriman kepada Allah, lantaran dia ajalnya 70. Tapi kalau usianya 100, usianya 500, ini jidatnya nggak bakal nyembah melainkan Allah. Ini jidat nggak bakal dia sembah melainkan hanya kepada Allah. Maka disitulah Allah lihat. Dengan sebab itulah
Allah masukkan orang tersebut ke dalam surga selama-lamanya. Nggak dilihat dari 70-nya. Tapi orang kafir ini yang usianya muda masuk ke dalam neraka selama-lamanya, ya. Kenapa? Jangankan 17, 100 tahun, 1000 tahun, ini jidat nggak bakal dia sembah kepada Allah. Tuh sebabnya. Maka niat yang harus selalu kita ajarkan kepada anak kita, kepada cucu kita, ajarkan niat-niat yang baik. Masuk masjid, ajarin niat yang bagus. Keluar, niatnya gimana. Di dalam rumah, ibadah, niat semuanya. Ya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, siapa orang yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, maka pun hijrahnya dia juga dilihat atau ditulis menuju Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan siapa orang yang hijrahnya hanya dunia untuk dia dapatinya, awi meraatin yankihuha, atau tujuannya untuk wanita yang dia nikahinya, hijrahnya untuk ke sana. Makanya di sini disebut, ya, ada sahabat di antara ketika hijrah dia memang mau nikahin seorang bernama Ummu Qais. Maka ini hadis namanya Muhajir Ummu Qais. Karena di sana di Madinah ada yang dia ingin nikahkan bernama Ummu Qais. Maka dia hijrah. Nah, Nabi tahu siapa orang yang ingin dunia, niatnya hijrah untuk dunia, atau hanya ingin niat perempuan yang dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan saja. Udah kepada dunia atau perempuan, bukan kepada Allah yang dengan sebabnya terus mengalir pahalanya. Cuman perempuan sama dunia selesai sudah. Bukan karena Allah, bukan karena Allah. Muttafaqun ala sihhatihi, ini hadis disepakati atas kesahihannya. Wan Ka'ab bin Malik, berkata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha, siapa orang yang menuntut ilmu tujuannya, lihat, liyumaria, untuk, ya, berdebat kepada orang-orang bodoh. Arti berdebat di sini, ya, membodohi mereka, meremehkan mereka. Ane nuntut ilmu untuk apa? Nih, supaya mereka nih biar tahu nih, ane penuntut ilmu. Kalau mereka, ya, bertingkah apa, ane omelin, ane bodohin mereka, ane celak. Tujuannya ngeremehin orang. Lihat, nuntut ilmu tujuannya begitu. Au yukabir bil ulama, atau menganggap remeh alim ulama. Ente baru ngaji, ente baru belajar, ya, ente baru, ya, ini ane belajar Timur Tengah misalnya, ane belajar Timur Tengah, ente baru belajar di sini doang. Ente belajar di kampung, ane belajar Timur Tengah, udah nyela-nyela. Itu begitu. Kebanyakan orang begitu, dia belajar di Timur Tengah, balik ke Indonesia, udah nyela guru fulan, nyela guru fulan, nyela guru. Nah, itu dia. Kalau tujuannya hanya sekedar itu saja, tuh Nabi katakan, au yasrifa bihi wujuhan nas ilaih, atau dia nuntut ilmu tujuannya apa? Agar menjadi pusat perhatian, agar orang-orang pada belajar sama dia, orang-orang nuntut ilmu sama dia. Yang lainnya, ente belajar guru kampung, ente belajar sama dia, nggak paham belajar sama ane sini, ane baca kitab nih, dia kan masih baca Melayu, dia masih belajar Melayu, ane udah belajar bahasa Arab, gundul lagi, ya, nggak diharokatin lagi. Hanya sekedar itu, agar menjadi pusat perhatian. Ya, saing-saingan dia sama guru. Tuh, ente awas saya belajar sama dia, awas saya tidak dapat syafaat itu. So, belajar sama dia hati-hati. Nah, tujuannya hanya untuk itu. Tuh. Padahal kan kita girang. Tuh tandanya orang ikhlas dalam mengajar, ketika muridnya belajar kepada guru yang lain, hatinya enggak kesel. Tanda ikhlas. Bahkan biar dibelajar, berarti ane lepas sudah tanggung jawab. Gitu.
Tapi kalau dia memang tujuannya, nih murid belum selesai belajar, udah belajar ke tempat-tempat lain, dia menghimbau, jangan dulu sama dia, fokusin dulu di sini. Nah, itu hanya menghimbau, bagus. Memberikan arahan penting. Seorang guru pendidik harus begitu. Jangan belajar pada dulu, belum selesai nih. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi jangan kalau dia, ya kan, awas nanti belajar sama dia, awas begini. Nah, ingin jadikan dia ini pusat perhatian. Tujuan untuk itu. Maka disebut adkhalahullahu nar. Kalau tujuannya untuk meremehkan orang-orang bodoh, dia menuntut ilmu karena meremehkan atau berdebat kepada ulama atau menjadikan pusat perhatian dianya, maka Nabi nyatakan adkhalahun nar, maka orang itu kelak akan Allah masukkan ke dalam neraka. Nah, ini yang disebut dengan ulama yang Nabi takutkan ketimbang Dajjal, ya. At-tarhib min katmil ilmi, sampai sini dulu, wallahu a'lam.